Kita jual beli bacan bahan. Kenapa? Karena pengalaman. Taunya itu yang batu yang dicari orang, yang disebut bacan coklat. Dan mirisnya ya sekarang orang malah banyak belanja, orang nggak tahu kualitas. Itu yang lebih miris lagi malah. Kenapa ya Indonesia itu sama USA, sama orang US gitu lah ya, selalu ketinggalan tuh. Aneh perhitungin ya, rentan waktunya 5 tahunan. Bener. 5 tahun sampai 10 tahun. Ada yang murah banyak kan, yang bilang ente mau, tapi kayak batu bata loh. Iya bener. Iya bener. Benar, nggak bohong. Hai, selamat datang di James Radio bersama gue Adam Harits. Tamu kita hari ini, gue kenal sosok ini dari sebelum dia main batu. Dia ini backgroundnya sutradara, terus pernah dulu ngeditin, ngatur persoalan jualan gue saat itu. Gue pernah buka warung roti bakar. Ini dia orangnya. Terus sekarang tiba-tiba ternyata satu industri. Please welcome Habib Ali. Assalamualaikum. Kalau gue tahu lu Nabil, salam. Gue tahu lu Nabil. Iya, saya sebenarnya kan Ali Nabil panjangan. Jadi Nabil atau Ali atau Habib Ali Alatos. Kalau ya nggak usah sepanjang itu. Ali aja udah. Kalau jadi buat aneh buat perbedaan juga. Kalau yang memang yang kayak antum nih yang memang kenalannya dari zaman SMA lah ya, kita kenal. Dari zaman belum berkeluarga, zaman masih bandel-bandel dikit itu kan. Terus udah itu kan jadi buat perbedaan mana yang kenal aneh memang di industri ini sama di industri yang satu lagi beda. Yang satu lagi Nabil emang. Ya memang nama aneh Ali Nabil. Tahu, aneh tahu. Yang satu lagi Nabil memang dari zaman sekolahnya gitu. Tapi sekarang kalau orang Batu semua taunya Habib Ali. Al aja biasa. Al atau Ali. Habib Ali taunya. Iya. Iya benar kan? Benar. Iya, Tapi Bib. maksudnya kebanyakan kan karena namanya Al James kan, jadi manggilnya Bib Al gitu aja. Bib biasanya. Biasanya. Bib, gue panggil lu Bib juga sekarang. Di video nggak apa-apa, ente boleh ini yang nggak boleh ngerokok. Ceritain dikit, Bib. Apa tuh? Kenapa ente nyasar di industri batu? Karena soalnya gini ya, gue sama sekali tidak menyangka, Bib. Seorang Nabil yang gue kenal dulu tiba-tiba main batu juga. Gue agak kaget tuh waktu lu telepon gue pertama, inget ya? Iya. Tahun lalu ya? Yes. 2024 awal. Karena tahun lalu itu Ane baru dapat kontakan tuh. Oke. Kontak ente Ane baru dapat tuh, ya kan? Ane sebenarnya main batu itu dari 2011 dari Abiada, dari Bacan Booming. Iya. Ini makanya awal cerita ente di batu nih ya. Iya. Coba. Itu tuh kita udah main di Facebook Ane pertama itu di 2011, bisa dicek masih ada. Namanya dulu juga sudah Al James. Kenapa ditambahin RB belakangnya? Karena ternyata udah ada banyak yang pakai Al James gitu. Jadi Al James RB sekarang. .rb sekarang. Gitu. Makanya aneh tambahin aja. Sebenarnya kan Al itu kalau dari bahasa Arabnya kan Al, ajib, bagus maksudnya kan gitu. Oh iya benar. Bisa juga kalau dalam bahasa Inggrisnya kan. Jadi ada maknanya nih, Bib. Gak cuma nama tapi ada maknanya. Iya betul. Gitu. Dan emang nama awalan aneh Al. Terus marga aneh Al juga. Udah deh semua udah kita pakai deh Al James. Bukan Al Ghazali deh, beda. Bukan, itu beda. Itu kegantengan. Lanjut, Bib. Terus akhirnya? Akhirnya kan kita memang jual beli bahan bacan. Dari tahun 2011. Dari 2011-2010 deh. Berarti saat itu kan bacan ya bahkan belum booming sebenarnya itu, Bib. Bacan booming 2014 kan. Berarti sebelumnya lu udah mulai jual. Udah mulai. Pokoknya seingat aneh 2011 atau 2020 antara dua tuh. Antara dua itu. Karena bisa dicek di Facebook juga kan. Kita jual beli bacan bahan. Kenapa? Karena pengalaman. Satu, kita ngeliat, wah bagus, luar biasa. Zong taunya. Kan gitu. Makanya kita akhirnya sepakati Ane sama Almarhum Abi udah
kita jual beli bahan aja deh gitu. Oke. Kita nggak usah Nggak usah borong, nggak usah ngolah. gambling istilahnya, karena Itu kan bisa ada bisa gambling dibelah gitu. tiba-tiba hijaunya cuma dikit gitu ya. Gitu, karena hijaunya di atas doang ternyata atau Padahal apa. pas center kelihatannya full nih. Full kan gitu, tengahnya hitam, udah keling, tapi pada saat itu masih tetap ada harganya. Ya kita sama-sama tahu, bacanya hitam aja harganya jutaan dulu. Waktu booming ya. Waktu booming jutaan. Nggak gede deh, maksudnya ya Iya. segini gitu ya, nggak Iya. deh, masih jutaan. Dan alhamdulillahnya Bacang sampai detik ini peminatnya banyak karena kalau menurut aneh komunitasnya Kebangun ya. kebangun banget. Setiap setahun tuh bisa 3 kali 4 kali kontes. Itu masih rutin dilakukan. Masih. Siapa Bib sekarang pentolan, maksudnya orang Bacan yang di komunitas Yang aneh tahu ya. yang apa kredibel? Yang aneh tahu tuh yang selalu menggagas tuh kayak Bacan Rock Show tuh salah satunya Itu tuh IGS Virgo. ya. Oh siapa? Dan itu ya memang works jadinya gitu loh. Itu Jadi works kebangun banget. komunitasnya, jadi Iya. otomatis batunya masih akan terus eksis di pasaran. Betul. Dan harganya kalau kata orang, Bacang sekarang udah nggak ada harganya. Siapa bilang? Yang ratusan juta masih ada, yang miliaran masih ada, masih banyak. Masih. Bahan miliaran, aneh pernah lihat orang bahan cuma 2 kilo 3 miliar, pernah lihat. Belum lama, Bib. Belum lama, setahun 2 tahun lalu. Oh gitu ya. Masih sampai detik ini. Ya kita kenal lah, maksudnya di Rawabening kita tahu namanya ada lah, dia memang punya toko. Dia jualannya udah diikat gitu ya, belum gede malah kayak setawannya ya, lostunan gitu, ratusan harganya masih. Dahsyat juga ya. Dahsyat. Dan ada satu lagi teman, ya ini kisah ya memang benar ya, dia jualannya per kerat sama orang Taiwan. Bacan. Dikirim ke Taiwan, jualnya per kerat dan hitungannya masih lebih oke daripada jual di Indo dia bilang. Maksudnya untuk yang kelas mediumnya, jadi dilemparnya ke sana. Kelas yang high Q-nya, maksudnya dalam artian kelas 1, kelas 1 tuh dalam artian ini ya, juara 1. Mereka ada klasifikasi tuh ya, kelas high quality, terus kelas yang medium. Dari juara. Oh, jadi kontes itu kan ada juaranya tuh. Iya. Ada yang semi, setahuannya ya. Iya. Ada yang semi, ada yang small, ada yang large, ada yang Bacan, ada yang ya macam-macam lah itu. Iya. Itu yang kelas small aja. Ini yang aneh dengar ya. Kelas small itu paling dimensi, kita kan nggak ngomongin kerat ya, kalau untuk Bacan kan kita ngomonginnya dimensi ya. Dimensi. Oh gitu, dimensi bahasanya. Dimensi gedenya gitu. Iya. Kalau di lokal ya. Iya. Dimensi kayak misalkan 14 mili gitu ya, kali 12 gitu. Itu masuknya masih small ya, atau medium. Enggak small. Oke. Itu penawaran 125 aja nggak dilepas, 125 juta. Itu sebagus apa tuh kualitasnya? Tapi berarti berpaku banget sama hasil dari kontes-kontes gitu, Bib. Salah satunya. Berarti juri-juri kontes tuh juga perlu banget diuji tuh ya. Maksudnya harus yang kredibel banget dong berarti kan untuk menjadi juri. Makanya si Virgo, si pembuat acaranya, yang aneh tahu Virgo ya, si inisiatornya lah gitu ya. Si kepalanya gitu, dia nggak mau terlibat karena dia tidak mau adanya nanti dikira si A, B, C permainan gitu, nggak. Jadi menurut Anda insya Allah fair sih itu. Iya. Oke, balik lagi ke histori ente nih, Bib. Berarti ente awalnya mulai dibaca. Sebenarnya di tamu-tamu gue yang lain, Bib, gue itu jarang nanya lu sejarah lu awal dagang gimana. Cuma karena gue tahu lu dari sebelum main batu, gue tuh penasaran. Iya kan? Lanjutin, Bib. Jadi main Bacan terus di 2011, 2012 sampai pas booming lah ya. Akhirnya beres kita booming. Kita stop di 2000, ya beres booming 2015-an malah kayaknya ya. Berarti itu masih pure Bacan tuh ya? Pure Bacan. Sama Opal. Opal Banten atau Opal Banten, Ethiopia? Banten. Banten. Sampai ke Sempurnya juga kita masih itu. Oh iya, ente berarti cukup main-main batu lokal juga saat itu ya? Iya, betul. Dan permatanya dulu malah kita taunya tuh HC. Anu masih ada yang sertifikat JRI, Hit Beryllium, 2012 itu masih ada. Wah, legend. Dua piece itu masih ada tuh, 2 keretan. Ya, tapi memang warnanya, clearnya luar biasa. Gitu. Itu ya salah satu sahabat kita lah yang abinya udah meninggal juga. Siapa? Fahad. Nah, itu maksudnya abinya dulu nyaranin untuk beli.
ke apa Abi Ane suruh beli Oh yang temenan tuh abinya Fahad sama abi lu awalnya kan? Gitu. Kan akhirnya baru nyambung ke Abi Antum, Iya, terus ke iya. Om Upi, kami Upi segala semua baru deh nyambung semua tuh. Ya alhamdulillah tuh dari situ ya kita nggak tahu bareng kan. Iya. Dulu Abi juga ibaratnya dia udah kayak pensiunan, dia udah gabut lah ya bisa dibilang ya. Akhirnya udah kecanduan batu. Waktu lu ketemu gua pas lu jadi editor terus fotografer produk-produk kita, director. dia direktur juga itu udah main batu. Permata, Sudah. Permata udah. Belum Permata- kan? Lagi Permata belum lagi dong. Permata belum lagi. Itu habis bacan lu lagi vakum kali. Betul. Oke. Itu lagi memang kita aneh tuh 2015 ya, setelah yang syutingin Antum itu yang buat kristal juga kan sebelumnya itu memang lagi fokus-fokusnya di apa namanya persyutingan gitu. Dan ya alhamdulillah kalau untuk persyutingan itu memang ya luar biasa, kita sama-sama tahu ya. Apalagi aneh bendera sendiri, kadang kita minjam bendera orang kan gitu. Iya. Dan director itu ya udahlah udah paling kita aneh kan ente tau lah dari awal emang suka istilahnya suka ngulik, suka bikin imajinasi, storyline-nya juga kita bikin sendiri, apa angle kamera segala macem ya udah kita bentuk sendiri semuanya. Kita tinggal sewa produser. Jadi ente jangan salah, produser itu bukan yang punya duit loh. Produser itu yang menyiapkan apa yang direkturnya mau, apa yang sutradara mau. Duitnya dari mana? Biasanya dari investor segala macam gitu ya. That's true, gitu kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu. Kecuali eksekutif produser, yaitu dia yang punya duit baru. Gitu. Ilmu baru nih. Eksekutif produser baru. Kalau produser tuh biasanya menyiapkan apapun yang kita mau. Jadi kan kita udah tulis storyline-nya, kita mau wardrobe-nya kayak gini, kita mau themes-nya kayak begini. Ya kita udah bikin lah apa storytelling-nya semuanya sampai ke apa namanya ke board-nya. Kita udah bikin semua tuh. Jadi kita kasih ke produser, dia yang pilih semua. Terakhir syuting kalau untuk video klip Judika yang menang Grammy, tapi di situ Ane jadi produser karena Ane tuh partneran 2 orang. Satu jadi ganti-gantian. Kadang yang dia jadi director, kadang Ane yang jadi produser, kadang Ane yang jadi director, dia jadi produser kayak gitu. Ganti-gantian gitu. Padahal secara pengambilan gambar atau shoot dan editing kita bareng gitu. Kayak misalkan Ane main nih berdua nih. Ya udah padahal kita bareng satu kantor gitu. Cuman nih yang ini mau dikasih nama siapa nih, yang ini siapa nih, ya itu aja perbedaannya. Terus kenapa akhirnya lu pindah dari industri itu ke industri batu tuh? Covid Pak. Awal mulanya Covid. Jadi kan kita nikah 2019 tuh Ane baru pertama nikah. Abi kan Allahyarham meninggal 2017, 2 tahun sebelum kemudian. Covid berarti Abi meninggal. Serangan jantung mendadak itu ya semua kaget lah, semua pada alhamdulillah nggak disangka-sangka rame lah gitu ya rumah ya, masya Allah. Karena pada kenal semua. Ya udah di situ tuh Ane kayak hilang arah juga, jujur aja. Ane 3 bulan itu nggak keluar ruangan, nggak keluar kamar, nggak. Terpukul banget lah. Banget karena Abi Ane sama Ane tuh kayak adik kakak, udah bukan kayak bapak anak, kayak adik kakak. Enaknya tuh Abi Ane tuh kayak gitu. Dia ngomongnya lo gue. Oh, segitunya. Gitu. Tapi kita sebagai dia tahu aneh kita ngerokok gitu. Cuman kalau ada dia, Ane taruh bawah. Iya, ada hormatnya lah. Hormat harus, itu wajib, adab. Apa namanya adab. Betul. Adab harus gitu kan. Tapi ya segitunya, kayak adik kakak. Malam sebelum meninggal itu kita lagi ngomongin drone. Ingat banget karena drone itu baru gitu. Pada tahun-tahun itu drone itu baru. Nah, ya singkat cerita ya meninggal akhirnya mendadak. Ane terpukul 3 bulan nggak keluar sama sekali. Akhirnya dia itu teman Ane itu dia yang support Ane. Ayolah kita syuting lagi keluar. Akhirnya ya sampai ke Turki, Jepang, ke Belanda, ke Jerman semua karena kan Ane pakai Schengen kan. Jadi syutingnya kita sampai dulu juga belum Brexit tuh, masih bisa sampai ke London juga gitu. Ya akhirnya Covid berhenti semua. Total. Tapi alhamdulillahnya
ada tawaran dari kementerian PPTN namanya. Oke, berarti belum berhenti banget nih, masih ada tawaran dulu nih PPTN. Enggak, ya? berhenti itu 6 bulan, hampir 6 bulan sampai 8 bulanan. Stop ya. Stop Oke, total. tiba-tiba masuk nih dari PT apa tadi? PPTN. PPTN. Namanya itu laporan tahunan Kementerian Keuangan. and then- Kementerian Luar Negeri, sorry. Oke, Bu Retno. ya, Gitu terus? ya. Tapi dilalahnya itu kan alhamdulillah ya uangnya juga besar lah, lumayan gitu. Karena kita pertama kali mengadakan untuk syuting secara virtual. Virtual live, tapi sebenarnya itu syuting gitu. Tapi seolah-olah live gitu kan. Itu apa namanya? Aneh kena tipu dengan produserannya. Oke. Kita semua habis-habisan. Nah, ente bayangin pengantin baru, terus kita lagi mantap nih makan tabungan doang kan kayak gitu ya. Dari bukan area, bukan apa ya, maksudnya dari mobil 2 ya istri aneh punya mobil, aneh punya mobil gitu, dua-duanya kita jual untuk nutupin karena hampir Habis-habisan dong. Habis. Kasih salah batu bacan bahan. Dari dulu udah mau dibuang tuh sama. Ini dari yang zaman awal-awal lumayan itu. Iya, masih kesisa 2 bahan. Masih ingat banget, 4,7 kilo. Fotonya juga masih ada, videonya masih ada. Satunya lagi 13 kilo. Lumayan juga bahannya, gede juga ya. Yang 4,7. Itu maksudnya satu bahan atau banyak? Oh, satu bahan ya? Satu bahan, satu gelondong. Satu bongkahan. Satu bongkah. Satu bongkah itu 4,7 kilo. Itu Fahad yang jual. Karena aneh nggak tahu, kita nggak pernah main lagi ke Rawabening. Iya. Saat itu aneh lagi tinggal di Pejaten. Udah pindah ke Pejaten. Saat sudah zuat tuh dari Buaran kita pindah ke Pejaten. Sekarang kita ke Buaran lagi nih. Kita pindah ke Pejaten gitu. Dan dari situ ya Fahad juga jujur-jujuran apa adanya. Bib, ini mah cuma laku segini nih gitu. Ya udah, kita percaya deh. Tetap ya kita biar bagaimanapun namanya kita dibantu ya kita kasih juga ya, tetap lah, maksudnya gitu nggak usah diomongin lah gitu, itu kita udah tahu lah kan gitu ya. Oke. Tapi ada nyesalnya sebenarnya, bukan nyesal sama Fahadnya, ada nyesalnya karena ketika nekat, kan orangnya ente tahu lah, introvert. Sebenarnya kan ada nih orang-orang yang... Lu introvert nih, Bib? Sebenarnya introvert. Kayaknya ekstrovert kali, Bib. Salah kali itu. Enggak ya? Enggak. Wallahi sebenarnya enggak. Tapi bisa, kalau kata dokter sih, pernah periksa. Ente sampai periksa nih. Ya, jadi diagnosanya introvert kata dokter. Lebih cenderungnya ke introvert. Dia belum ketemu gua tuh dokter. Enggak, ambivert sebenarnya. Kombinasi antara introvert dan ekstrovert. Jadi kalau aneh tuh ketemu misalkan kayak gini orang banyak. Lu jadi ekstrovert? Bisa jadi ekstrovert bisa. Tapi kalau kenal, iya. Gitu. Kalau nggak kenal, aneh akan diem selalu. Kayak Muhammad, kayak adik gua. Itu persis. Ini ambivert. Iya bener, persis bener. Dan itu memang ya ada diagnos dan itu bukan asal diagnos dan ada obat yang bukan self diagnos lah. Bukan. Ya kita bukan Gen Z yang self diagnos. Enggak loh, Gen Z malah dia periksa loh, dia ke dokter. Tapi banyak self diagnos gitu dong ya. Kalau lihat sosial media. Gen Z bukan saya. Iya kan kalau lihat sosial media kan dikit-dikit tuh. Oh, mental health problem. Iya. Lu mesti kuat. Ini anak Gen Z penonton gua, ayo kita mesti kuat. Gitu dong, tough. Minum dulu. Seret kan? Bagaimana tidak? Ini soalnya ketemu teman lama berapa tahun? Wallah nih. Lama, Bib. 10 lebih. Kan gua bilang lebih kan, makanya gua kaget ya kan. Enggak. Ya kan 2015. Enggak dong, terakhir nikahan ketemu. Oh iya, ketemu setelahnya pernah ketemu. Ya, tapi maksudnya ngobrol lagi kayak gini, main lagi ya. Ya adalah 10-an. Aduh, Masya Allah antum ya. Lanjut. Singkat cerita, kan Permata juga ada tuh, Abi. Iya. Ternyata pas diperiksa, Fahad lebih ngerti. Karena aneh kenalnya Fahad pada saat itu, maksudnya yang bisa nolong menurut aneh Fahad. Nah, tapi tadi yang dia bilang nanti agak nyesel tuh, maksudnya nyeselnya udah terjelaskan belum dari itu? Sorry, ini balik ya. Iya. Aneh agak nyesel, ternyata ketika aneh main di Rawabening, aneh tuh sempat kayak ibaratnya kayak survei, deketin orang satu-satu, nanya satu-satu. Udah cari tahu juga. Cari tahu satu-satu, sedikit demi sedikit. Akhirnya alhamdulillah pada kenal semua gitu kan. Benar-benar dari satu orang yang nolong, nemenin, udah bang di sini aja, udah buat. Oh ente ternyata habaib ya, udah nggak usah segitunya. Lu biasa aja, udah aneh manusia biasa.
Aneh bukan Nggak guru, cuma ya? bukan apa. Enggak. Kecuali guru ya. Itu yang aneh bilang. Makanya kalau aneh kan keturunan. Iya benar. Orang tuh banyak salah ini, Pak. Ada guru yang emang Ada patut guru, ada yang emang al-habib ibaratnya. habaib bener. Bukan habaib. Ya, kita habaib benar juga ya. Nggak juga dia. Kalau habaib ya benar juga habaib. Iya. Cuma maksudnya gini ya, yang memang dia berdakwah, emang dia buat umat, ya Iya. wajib lah, wajar gitu. Oh, aneh mah keturunan kok. Kayak ini. Bahkan aneh lebih senang dipanggil nggak usah pakai babi lah, udah pusing lah. Udah Iya. al aja. Karena bebannya berat banget tuh. Terus salah-salah dikit lah dia. Nah. Disalahinnya Habibnya. Itu semua kena, pasti kan. Ya ibaratnya kalau di dunia perbatuan ada yang bermasalah satu, kayaknya yang lain akan bermasalah deh kan gitu kan. Emang ngerembet ya. Wow, oke. Lanjut, ternyata harganya bisa jauh lebih dari yang Ente jual lah. Oke. Itu lain tuh lo ada rasa kayak aduh coba gua. Tapi saat itu terjual lu terbantukan nggak gitu? Terbantu banget. Berarti udah Walaupun insya Allah kecil, ya. tapi Insya Allah itu alhamdulillah. rezeknya betul nggak? Iya betul. Dan aneh nggak ini ya, aneh mensyukuri nikmat ya, bukan Iya. kita nggak ini. Cuman yang namanya manusia, Iya, pasti ya, ada rasa gitu. Coba ditahan, coba kita yang kesana sendiri. Nah, ini ada Selalu kayak gitu coba begini, tuh. coba begitu. Selalu coba, kan iya. gitu. Namanya otak manusia deh biasa. Akhirnya kita pindah lagi ke Buaran. Memang ke tempat asal kita deh. Dari Pejaten balik ke Buaran nih. Karena kita tuh kayak ngerasa kita di selatan nggak ini ya, nggak Jauh lah. bukan cuman jauh, satu, kedua kan kita aneh tuh pindah ke selatan karena kan agency production Di sana house semua, di Bu? sana semua. Oh ada tujuannya sebenarnya. Sedangkan COVID di sana nggak Berhenti. ada production, nggak ada apa. Ya udahlah kita balik deh ke tempat semula oke. awalnya. Kan dekat juga ke apa namanya, mau coba tes jual jual bacan. Nah, sebelum aneh jual bacan yang awal dulu itu, aneh minta tolong dulu sama Fahad sortirin batu-batu peninggalan Abi Aneh. Permata-permatanya. Oh, ini ada yang bagus tapi kebanyakan HC. HC nggak ada harganya, ada lah harganya tapi nggak seberapa, kayak gini-gitulah. Ya, yang beryllium ada, ini masih bisa. Yang ini disimpan, yang ini aneh jualin, aneh bantuin jual ya buat ente gini-gini. Baik, masya Allah Ya. baik gitu ya. Oke. Tapi yang bacan 14, aneh bilang aneh keep ya, aneh bilang. Kenapa? Jadi bacaan yang kejual baru satu nih, aja. yang 4 kilo. 4,7 aja dulu, Iya. udah itu dulu gitu kan. Sama yang permata-permata ya itulah zaman itu. Iya. Karena kayaknya tahun itu juga lab kayaknya baru GRI sama ya banyak tapi banyak yang belum kayak sekarang. Tapi nggak kayak sekarang gitu kan. And then selanjutnya kita pindah nih ke Buaran. Ani cek market segala macam, oke. Udah, Ani coba yang hampir 14 kilo itu 13 lebih lah pokoknya. Coba tawarin ke pemain bacan. Tawarannya nggak pernah lebih dari 5 juta. Hah? Segitu gede 5 juta? Bayangin, di center hijau segala macam. Oh, dibilangnya ini macam-macam deh pokoknya gitu. Dan ini kisah nyata. Nah, ini sampai bisa ngomong wallahi nih ya, benar-benar nih. 3 hari berturut-turut aneh dimimpiin Abi Aneh belah potong. Pas dipotong udah aneh bismillah deh, aneh bilang tawakal tuh deh. Aneh belah udah biarin. Taunya itu yang batu yang dicari orang, yang disebut bacan coklat. Bacan coklat Tai kebo. Itu malah dicari orang saat itu. Ya sampai detik ini. Sampai detik ini. Warnanya? Bacanya coklat, nanti dia akan berubah menjadi gula kan. Dia kan proses perubahannya proses kan. itu dicari orang. Paling banyak dicari karena nanti kualitas akhirnya paling bagus. Paling top. Ini ilmu baru nih buat gue nih. Enggak lah. Enggak, artinya maksud gue bahan seperti itu bisa menjadi yang paling top. Iya, karena yang coklat apa, makanya kan sekarang orang banyak bilang coklat merah, coklat lumer. Itu yang paling mahal gitu. Terus pas aneh belah, yang mau beli aja tadinya ini sampai mau nambahin 30 juta lagi, aneh bilang enggak, cacak, gue udah bilang potong. Dari situlah aneh kerjasama, karena kan aneh maluan ya. Sebelumnya tuh maluan, maksudnya nggak pernah berani di depan kamera dan segala macam. Kan biasa di belakang layar loh. Akhirnya ya aneh ada kenalan tukang gosok, aneh punya ponakan lah gitu, tukang gosok bacan nih di Rawabening.
ponakannya mau kerja, dia bilang ya udah ente live deh. Boleh sebut merek nggak nih? Nggak apa-apa Di sebetulnya. Shopee, live Iya. di Shopee awal-awal tuh. Wah, alhamdulillah rame. Tapi Bentar, yang live siapa? Lu atau dia nih? yang live dia Oke, awalnya, iya, iya. awal ya, Awalnya. awalnya dia dulu tuh. Kita yang siapin barang, siapin bahan. Jadi pokoknya ada penjualan, aneh kasihnya udah bukan per gaji lagi. Misal laku, Komisi potong dari oh iya, barang. misalkan laku 500, 50.000, 10%, pokoknya 10%. Berapapun angkanya 10%. Kan orang makin harus semangat dong, Iya. ya kan? Dan kita malah nggak zolim gitu. Tapi tetap tanpa sepengetahuan dia, setiap bulannya ada tetap ada buat dia transportasi istilahnya, walaupun bukan transportasi lah, buat pulsa lah gitu lah kasarannya gitu. Tetap ada, tapi ya lumayan lah, untuk makan untuk ini ada. And then tapi karena dia masih 20, masih di bawah 20 kayaknya. Oke. Jadi tahu sendiri ya. Kayak soal cinta atau soal apa deh aneh nggak ngerti, jadi males live, jadi nggak ada ya live yang biasanya pagi siang sore pagi siang malam gitu atau pagi sore malam. Ini seminggu 3 kali. Ini banyak, seminggu sekali aja belum tentu. Oh begitu beneran? Wallah benar. Iya. Sampai aneh bilang udah deh kalau emang ente belum siap. Dia bilang sampai akhirnya dia bilang Bib mohon maaf saya mau pulang kampung dulu deh gitu. Akhirnya aneh nekat mau nggak mau jualan. Oh karena itu lu akhirnya Nah, memutuskan gua aja deh yang live udah gitu. Mau siapa lagi? Akhirnya mau siapa Shopee lagi? tuh ya, Shopee ya. Shopee awal-awal tuh aneh masih inget orang-orangnya aneh. Untuk dibacan ya, Permata ada juga. Ya macam-macam. Dan alhamdulillah ya kalau aneh sampai sekarang tuh bintang-bintangannya ya ibaratnya kalau ini di Shopee tuh kan ada bintangnya ya, 5 dari 5. Artinya kita jual sesuai apa yang orang ya yang apa orang lihat Apa itu yang adanya, didapat sesuai apa apa adanya. adanya. Nggak pernah ada, alhamdulillahnya itu kan gitu. Makanya naik kita oke deh coba deh main ke Itu masih bacaan dulu berarti Bib? bacaan. Semuanya bacaan. Alpaka malah. Ini bekas-bekasnya. Ada yang alergi sebenarnya sama alpaka. Nggak bisa. Merah-merah gitu. Sampai detik ini masih ada. Padahal udah nggak main alpaka. Nggak ngerti. Sampai kayak gitu ya. Karena emang kulit Anda tuh sensitif dari bayi tuh sampai ke anak-anak nih sekarang nih. Ini kalau ada sponsor brand kosmetik bisa masuk baru Boleh. Nah, boleh. iya bisa masuk. Terus. Sampai sekarang tuh anak-anak tuh kena debu dikit, kena matahari yang terlalu menyengat ya dia akan ada timbul reaksi ruam atau apa gitu. Ya, sama gitu. Jadi sensitif lah. Sama sensitif. sih. Aneh dari kecil katanya emang dari Umi aneh dari masih ada tuh kan baru ini kan setahun nih November tanggal 3 ini kan baru setahun nih Umi aneh meninggal. Emang dari kecil udah diceritain udah dan aneh ingat memang kita tuh keluarga yang sensitif kulitnya gitu ya. Alpaka itu ternyata keras banget gitu untuk kulit. Jadi kalau dipakai gitu terus nggak lama jadi ada reaksi gitu. Nggak langsung, Bib? Nggak langsung. Kan kalau gigit semut kan langsung berasa gitu. Ini nggak. Ini kalau di aneh nggak langsung. Kalau di aneh nggak langsung. Dan ada orang yang memang tidak ada masalah ya dengan alpaka ya. Kan Nggak semua orang. Nggak semua orang. Ya ibaratnya kayak gini deh. Harim aneh atau istri aneh tuh nggak bisa pakai perak bukan karena sombong, karena alergi. Nggak bisa. Itu dia langsung bereaksi. Langsung gatal-gatal, langsung merah. Gitu. Makanya dia harus emas gitu. Ada yang seperti itu kan gitu. Bahkan di laki-laki pun ya ada juga yang nggak bisa pakai perak, ada juga gitu kan. Akhirnya udah aneh live di situ. Alhamdulillah kita naik. Coba jual garnet, naik dikit. Jual, masih ingat banget jual garnet, jual opal, kita naikin ke Permata sedikit demi sedikit. Nah, itu batu-batu itu dari mana? Dari stok juga, dari stok. Beli, udah mulai beli berarti. Udah mulai beli. Oh iya. Dan masih ada dari stok juga masih ada tuh yang dulu gitu, yang katanya Fahad nggak ada harganya. Kita memoin ulang. Terus lu jual-jualin. Terus kita beli, baru kita sambil ya memang kita udah tahu yang namanya Salvorite dan lain-lain, kita udah tahu, udah belajar gitu ya. Maksudnya cuman kan kita belum tahu kualitas pada saat itu, betul nggak? Betul. Dan mirisnya ya sekarang orang malah banyak belanja orang nggak tahu kualitas. Itu yang malah lebih miris lagi malah. Kasihan kan. Balik lagi dulu deh ke ceritanya. Takutnya jadi muter-muter. Nggak apa-apa, Bib. Namanya podcast. Ngopi dulu nggak? Gue buka deh. Lanjut. Kayak dari situ 2 tahun, alhamdulillah.
bisa kemajuannya pesat lah gitu, alhamdulillah gitu. Bib, sorry Bib, ini tahun berapa Bib? Jadi lu mulai beralih ke Permata itu? 2021 awal. Oh iya, tapi lu belum ngontek gua tuh. Iya, Lu belum ngontek gua kan? karena kan masih main recehan. Emang kenapa Bib? Ya aneh kan, ya ada hayanya lah, ada malunya kita. Malu kenapa ente Pak? Tapi enggak, kan aneh bilang, memang Tapi lu tahu gue main batu itu ya? Maksudnya gue di Gary tahu nggak nggak? tahu Oke, dong. oke. Terus akhirnya- Tapi kan pada saat itu maksudnya aneh jualnya semi precious Iya. dan memang apa ya belum ngerasa ada keperluan juga. Iya. Maksudnya buat apa kontak Adam atau gitu betul. ya? Dan belum ada, aneh nggak dapat kontakan tuh. Emang aneh kan nggak dapat kan kontakan Iya. tuh, ante kita baru balik lagi ke Instagram. 2024 lalu kontak. Nah, bukan. Aneh nanya ente 2023. Oh iya Instagram benar. Tapi Ente bukan baru urusan baca batu, 2024. bukan urusan batu seingetannya ngobrol apa gitu. Minta nomor awalnya. Iya itu gitulah. Dulu, Iya. Tapi ente emang ya mungkin kan karena ente sibuk, pasti banyak yang DM juga dan segala Enggak macam. segitunya sebenarnya sih. Bib. Mungkin emang nggak kebalas aja lah gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Iya. Nggak usah defensif, tenang aja. tenang aja. Bukan, dibilang kan banyak DM enggak juga. Enggak kan Kita cek di DM aja. udah masuk influencer, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya amin dong. Amin, benar. Nah kan, ya kita ngerti lah, kita paham gitu. Iya. Itu dia. Ya, Ani juga pengen belajar banyak dari antum gitu, pengen banget makanya alhamdulillah di Rawa Bening itu Ani belajar dari senior dari para gemolog di sana, karena kan ya kita memang lingkupnya ya udah ya di Rawa Bening lah ya gitu. Iya. Ntar lu kan belum masuk Rawa Bening nih, masih jualan tadi tuh. Yang bacaan itu. Shopee dulu kan, Shopee. Shopee kan bacaan sudah. Oke, bacaan masuk Permata Akhirnya tuh. naik nih, bacaannya ke Perak juga kita Iya, naikin. iya. Ya, yang top quality-nya ada. Iya. Kelas kontes ada, tapi yang bukan kelas kontes yang ratusannya, yang masih jangka puluhan lah gitu ya. Oke. Sampai kita beli bahan lagi, ngolah lagi, beli bahan lagi, ngolah lagi, gitu aja terus. Sampai kita supply juga ke pedagang kok. Sempet tuh. Sempet. Karena kita bisa dihitung tuh, boleh dicek ya. Kayak yang pertama-tama di Shopee kita salah satunya lah nge-live di Shopee. Saat itu belum banyak berarti, Bib. Yes, belum banyak. Aneh masih ingat banget penonton Aneh satu orang dan itu dia driver Gojek. Dia nemenin Aneh ngobrol, ngoceh 3 hari sampai seminggu, akhirnya rame, ada beberapa yang beli. Seminggu nggak ada yang beli awal-awal. Ya namanya kita nge-live pertama ya biasa lah ya. Ya dari bukan orang siapa-siapa. Dia temenin dan Aneh, ya Allah, berterima kasih banget sama dia tuh. Oh, Dia gitu, tuh Bib? nemenin banget. Bang yang sabar ya. Gue, ya Allah, driver maksudnya loh. Iya. Seorang driver dia nemenin Aneh. Sampai Aneh kasih kirim, Aneh hadiahin, Aneh kirimin batu gitu. Karena saking Aneh ininya. Cuman lost kontak aja sekarang nih. Aneh lagi nyari nih orang kemana Siapa nih. tahu jadi nonton di sini, Bib. Karena dia benar-benar yang istilahnya jatuhnya motivasi Aneh gitu. Karena awalnya ya jujur aja, Harim Aneh juga skeptis. Siapa yang beli sih batu sih? Pasti. Namanya orang awam. Apalagi istri. Wanita. Siapa sih yang beli sih? Emang masih zaman? Emang masih ini? Iya. Pasti kan omongan-omongan seperti itu yang tidak terjun ke pasar pasti akan ada gitu. Iya. Jangankan perempuan deh. Laki-laki aja ya di komen YouTube, di komen apa namanya TikTok segala macam. Alah itu sintetik, itu kaca, alah itu ini. Konotasinya udah negatif. Emang masih ada harganya, emang masih ada yang pakai, emang masih ada yang beli. Kan seperti itu kan, masih seperti itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah itu merambah ke Permata juga, dari yang semi precious dulu ya, dari Spinel. Saat itu murah banget. Sekarang kan tahu sendiri kan, orang udah pada ngerti gitu Spinel. Dulu Aneh memang kenapa feeling banget sama Spinel tuh. Spinel, terus turmalin. Lu udah main tuh. Garnet, udah. Yang merah tuh udah simpenin, biru simpen. Dulu orang masih belum banyak tahu sih gitu. Ada. Nggak kayak sekarang, beda banget ya. Sekarang kayaknya orang udah ngerti Cuma banget. dalam jangka waktu 4 tahun loh istilah. Makanya Aneh selalu mikirnya gini. Kenapa ya Indonesia itu sama USA, sama orang US lo gitu lah ya, selalu ketinggalan tuh. Aneh perhitungin ya, rentan waktunya 5 tahunan. Bener, 5 tahun sampai 10 tahun tuh. Jadi di sana udah tren duluan, kita baru belakangan ada jarak 5 tahun baru kita ngikutin kan. Aneh dulu Zambia nggak ada yang lirik jual Zambia.
emerald. Kualitasnya kalau mau dia dual sama yang Columbia 11-12 bahkan lebih bagus bisa dibilang. Di harganya ya, bukan Gempis ya, kita nggak ngomongin Gempis, aneh nggak kuat lah kalau Gempis lah. Di harganya gitu. Orang mau Columbia mau butek juga, mau pucet lagi, mau kayak orang dikagetin tuh pucet teh. Ibaratnya. Ya, udah. Yang penting Columbia. Kan gitu. Susahnya kan kayak gitu. Sedangkan di US udah sampai kejualnya udah sampai jutaan dolar. Iya, yang Gempis. Gempis. Yang nggak Gempis aja udah sampai puluhan ribu dolar. Yang krat-krat besar gitu ya. Boleh lah dibilang Gempis juga deh itu, ya kan? Ya bisa Gempis lah, ya kan? Yang atau tapi di sana kan emang nggak kayak di sana, lebih kayak menghargai dari mana aja, Bib. Ya, itu mereka di sana gitu kan. Makanya kita aneh tuh selalu ngomong di live. Kita nggak usah ngomongin origin dulu deh. Kita ngomongin quality dulu deh. Aneh sampai alhamdulillah terima kasih sama antum juga karena ente bilang kalau masih ke pembelian komersial jangan ngomongin origin, jangan ngomongin treatment. Iya, bener. Udah. Yang penting origin lah terutama ya. Komersial jangan. Ngomongin ya enggak ada gini, soalnya ada satu yang lucu masalah treatment. Bib, aneh mau deh punya satu no hit Ruby no hit gitu. Jangan salah. Ruby no hit ada yang murah banyak kan yang bilang ente mau, tapi kayak batu bata loh. Iya bener. Iya bener. Nggak bohong. Kayak batu bata loh. Dia bilang mau. Loh, batu bata ente potek aja mestinya. Nggak, tapi bener kan? Bener itu bener kan? Maksudnya kan ya opek lah, balang belentong. Bener, opak sama bener-bener opek dan ya istilahnya ya kita sebutnya batu bata gitu. Mendingan lu beli yang hit tapi lebih bagus. Iya, kristal gitu. Iya. Ngapain? Jangan terpaku dengan no treatment atau no hit dan ini dong. Kualitasnya dulu lihat warna, clarity, kayak gimana ya? Cutting, craft. Kan itu aja kan sebenarnya. Dan jangan berharap untuk yang penting gede deh 5 kret, yang penting gede deh 4 kret. Ya malah trennya sekarang batu-batu small size, ya kan kret kecil sekarang ngetren. Tapi aneh malah nggak pernah jual di bawah 1,5 kret. Nggak pernah jualan di bawah 1,5 kret. Sebisa mungkin. Itu emang ente sengaja nggak mau. Kenapa, Bib? Alasannya? Paling susah keluar. Masa sih? Gitu ya? Kenapa? Karena mungkin terlalu kecil orang jadi kurang tertarik gitu. Betul. Salah satunya itu. Kedua, menurut Ana untuk cari, kecuali Ruby. Kalau Ruby masih oke. 1 kret up atau under 1 kret, tapi emang misalkan kayak Kashmir no hit, misalkan Kashmir no hit under 1 kret, orang masih yang ngerti barang ya, balik lagi yang ngerti barang gitu. Masih oke. Vivid Red Burma 1 kret 1.12 kret tapi hit A masih oke. Eye clean lagi gitu. Harganya masih oke lah gitu, masih enak. Masih banyak yang nyari. Kalau Ruby oke lah, make sense gitu. Sapphire menurut Ana kalau udah di bawah 1,5 kret sudah, apalagi kelas medium ya banyak, terlalu banyak dan susah keluarin. Kalau menurut Ana susah banget. Bukan karena patokan Ana harganya tinggi, enggak sih. Ana ini jual ada yang 1,5 juta ada gitu. Iya. Sudah pakai perak, sudah free resize, free ongkir se-Indonesia, Singapura dan Malaysia. Ada segitunya gitu. Iya. Karena banyak juga yang beli dari Singapura dan Malaysia banyak. Alhamdulillahnya gitu. Kenapa Ane pertahankan kalau bisa di atas 2 kret? Karena itu menurut Ane kayak minimum kret untuk sekarang gitu. Walaupun ente medium, tapi bukan berarti Ane nggak punya high quality. Ane punya, tapi Ane nggak pajang di live. Kenapa? Pasti yang dilihat itu, yang high quality. Ntar yang agak kurang jadi nggak laku nih, jadi kurang lah. Kurang menarik lah. Nggak cuman itu. Begitu dia tanya harga, kemahalan, langsung hilang. Udah, yang lain udah nggak dilihat. Oh, oke. Jadi belum lihat yang lain aja itu udah kabur duluan. Karena kan eye catching pasti dong. Namanya batu berkualitas itu pasti paling eye catching. Iya. Ini strategi ini lu pelajari karena based on pengalaman juga berarti. Pelan-pelan lu jadi lu baca tuh konsumen lu kayak gini. Iya. Lu mesti sediain yang kayak gini. Yang Ane pajang tuh yang memang yang medium aja. Yang low ada juga di bawah. Yang istilahnya under 2,5 juta ke bawah masih bisa nego gitu tuh. Iya. 2 juta nego gitu. Bisa. Masih ada taruh ke bawah. Tapi bukan berarti aneh nggak ada yang harga 100, harga 200 ada. Tapi based on
Nggak mungkin aneh taruh di situ, begitu dia nanya kabur udah. Udah. Orang Indonesia itu Iya. nggak terima kasih spill ya, nggak Mosong langsung. masa. Oh Allah, ada yang banyak begitu. Maksudnya ada juga yang terima kasih udah spill gitu. Tapi kebanyakan udah nanya gone, udah hilang. gone, udah. Dan pasti ya orang ya kayak kita deh ngelihat barang udah ketemu nih, misalkan yang di GTC nih, misalkan kita lihat nih, wah ini nih paling bagus nih. Oh udah, mata kita udah pasti ke sini. Nih Pariba nih misalkan 4 biji nih, yang neon cuma satu nih. Ini kita udah dilihatin neon Lu ini incar aja. itulah. Udah. Cuman harganya yang nggak masuk kalau kita bawa ke sini. Mau gimana? Jualnya berat. Ya seperti itu kurang lebih. Dan yang aneh bingungin sebenarnya yang langka-langka menurut aneh ya. Ini nanti aneh boleh bertanya sama antum ya. Yang langka-langka kan banyak selain ruby, Emerald, safir, iya kan? Dan Alexandrite ya atau Chrysoberyl sekarang karena 4 ya sekarang kan. Kayak Jedi Spinel yang benar-benar membara red per red tuh 5 juta. Orang-orang kaget. bahkan bisa lebih sih. Pada saat itu Oh, itu awal-awalannya di Shopee, pokoknya berangkat ke Bangkok pertama kedua kali lah. Itu aneh nekat karena memang aneh suka. Aneh bilang balik lagi karena aneh suka. Karena prinsip aneh gini, kalau aneh suka, insya Allah orang lain bisa suka. Paling enggak gitu. Tapi kalau aneh aja udah nggak suka, gimana orang lain bisa suka? Begitu lu juga jualnya jadi nggak pede, lu aja nggak suka. Ya itu dia, ya kan? Kalau aneh aja suka, minimal misalkan lakunya lama ataupun amit-amit nggak laku, gitu. Ya lu masih bisa keep buat lu suka kok. Buat kita pakai nggak usah pusing. Kayak gitu. Nah lu bisa berangkat ke Bangkok tuh gimana awalnya gitu? Ini Kan lucu lagi. Iya kan seru tuh kayaknya. Sebenarnya Harim atau istri juga sebenarnya punya cita-cita memang pengen jadi just tip awalnya tuh. Belum mulai nih dia jadi just tip. Belum. Tapi dia udah coba-coba di Jakarta. Oke, ini saat lu udah mulai Shopee tadi itu kan, lu udah jualan permata, sudah punya modal lah. Udah punya modal, terus bini Harim kayak apa nih ya? Dia mau ngembangin lah, dia istilahnya kalau kata dia mau membantu, padahal bukan tugas dia untuk membantu, orang duitnya punya dia semua kok. Aneh juga nggak dapat. Jago emang ini ya, jago bener Habib ini. Iya, ada tahu iya. Harim ente kelepek dalam gitu. Enggak, tapi emang enggak emang dia tuh dia dong. Kita enggak berhak kan uang suami, uang istri. Uang istri. Gitu, Lanjut Bib, terus Bib. Nah, udah, oke. 2 kali berangkat. Tawa mulu ada. Tapi gitu ya, oke. Akhirnya mutusin nih, mau coba just tip. Ya sekalian memang aneh ada keperluan untuk membeli batu di sana, untuk carilah kita. Lu barengin gitu maksudnya? Kita barengin, ibaratnya sekalian, berdua deh kita. Ya kita pakai kelas ekonomi, kita tinggalnya di Pratunam, tahu sendiri lah. Pratunam yang 500.000 juga ada kok per malam gitu. Makanannya juga yang halal banyak, murah-murah. Ya kita ngalamin lah istilahnya kayak gitu-gitu. Dua pemberangkatan kedua kali, 2 kali pemberangkatan zong. Aneh zong, Harim zong juga. 2 kali nyoba zong. Lu berangkat ke Bangkok, lu nggak tahu lu beli batu di mana, sama siapa? Bukan. Di GT, ada tahu. Di GTC. Ente ada tahu, tapi lu belum dapat selaknya lah gitu bahasa ininya. Karena kita masih dianggap turis. Masih dianggap turis pasti. Jadi nggak ketemu nih. Iya kan? Iya. Belanjanya berat nih. Masih dianggap turis. Jadi ibaratnya, waduh, harganya lebih murah di Indonesia. Makanya kalau orang bilang gitu ya, batu Indonesia lebih murah, bener di Indonesia tuh lebih murah jauh. Kalau lu dianggap turis, lu belanja ke sana selesai ya? Lu selesai. Sampai akhirnya Aneh sekarang punya ya itu supplier sendiri yang bisa garansi. Iya, alhamdulillah. Jadi kan 2 kali zong, akhirnya balik nih ke Indonesia. Tapi beli Bib, waktu biarpun zong ente coba beli. Coba beli, harganya nggak masuk di sini gitu. Sebenarnya nggak masuk, tapi alhamdulillah laku. Ya, karena kualitasnya. Baik lagi. Sebenarnya ini kalau Aneh boleh ngomong, kalau ngomongin di medium ya, kita kelas medium ya, atau JMPs lah. Kita tapi nggak usah terlalu ketinggian ke JMPs, ke medium aja. Kita menang kita sortir awal. Karena Aneh, mohon maaf, Aneh nggak beli lot-lotan. Aneh selection. Pasti lebih mahal memang. Tapi kita dapat yang paling bagus. Pasti dapat jagoannya kan gitu kan. Kenapa Aneh tidak mau main lotan?
Oke, sekarang 100 krat. Misalkan kita ngomong ruby, emerald deh. Yang paling simple, Zambia. Let's say 100 juta, 100 krat. Let's say, misalkan. Atau let's say 50 juta lah setengahnya gitu. Tapi Ane cuma dapat satu jenis batu. Ngapain? Sedangkan Ane paling butuhnya cuma 4-5 biji. Iya. Untuk emerald. Asal top, asal bagus. Ya kan? Dan keratnya juga enak gitu. Barang cakep, bersih, udah gitu. Okay. Terus akhirnya pemberangkatan ketiga kali baru dia percaya, oke, I trust you. Karena setiap bulan kita berangkat pada saat itu, setiap bulan. Kalau sekarang kan aneh kenapa 2 bulan 3 bulan sekali? Karena aneh sekali nyetok langsung banyak. Kan kalau sekarang udah kenal juga bisa kalau perlu apa bisa kirim. Telepon langsung kirim DHL biasanya kan gitu. Dan hari mana pas hamil Anies nggak boleh sama sekali. Jadi lu berangkat sendiri. Berarti lu tuh dari awal banget lu nggak tahu supplier apapun, lu cari sendiri tuh ya. Bukan sampai ada Cantaburi aja nih bengong. Dia berangkat Cantaburi. Berangkat. Nggak kenal siapa-siapa. Bengong. Gokil. Karena apa? Karena kan thread-nya beda. Beda memang. Beda lo kan duduk ya kan siang dia broker. Mereka datengin kita harus kita harus sewa bangku. Betul. Pertama kali mana yang tahu? Iya. Kedua kali aneh nggak tahu. Ketiga kali pokoknya. Itu baru aneh tahu. Aneh sampai berangkat nekat. Semua serba nekat. Makanya aneh bilang aneh single fighter. Beli batu sendiri, nge-live-in sendiri, masukin ke lab sendiri. Makanya kenapa aneh nggak pernah takut untuk menjualnya gitu. Cuman kalau ada yang mempermasalahkan masalah warna, kok di lab ini keluar paparaca misalkan ya, kok di GRI nggak keluar, ya standar lab masing-masing beda bos, kan gitu. Ya dan balik lagi, kalau mau yang paparaca GRI pasti lebih mahal dong, Anda bilang kayak gitu, pasti dong, Anda bilang kayak gitu. Udah lah, oke itu kita lewatin, kita skip. Akhirnya yang ketiga kali, maghrib udah mau maghrib nih, gerimis di depan. Ente tahu Platinum dong? Tahu kan? Hari mana itu sambil kayak mau nangis istilahnya. Ada musik itu kan musik. Itu sinetron banget. Iya. Kita aneh sambil ngedohan duduk di tangga lobbynya itu kan di bawah. Gue karena saudara, gue jadi ngebayangin tuh sinematiknya, musiknya. Tapi nggak bener-bener emang lagi gerimis. Wah, lo kebayang di mana nih? Tapi wallahi ini kisah tahu kisah nyata masa-masa ngarang ini gila kan. Ini beneran ya. Sampai dia followersnya lebih banyak dari aneh, 50.000 lebih lah gitu ya sekarang. Sukses dia Just Tip ya. Itu dia udah berdoa, dia doa gini sebelum maghriban, Bi maaf ya, aku kayaknya gagal nih, tapi aku tes sekali lagi ya, aku sholat dulu, aku tes sekali lagi. Masya Allah. Dia tes, dia sholat, dia tes. Dia langsung telepon aneh. Bi ke atas, ada apa? Enggak, ini penonton aku 150. Dari yang cuma 1, 2, 3 biji. Tiba-tiba naik tuh, 100, sampai 500, sorry. Iya. Tapi stay di 200, 150 sampai biasa 200. Gitu kan. Dan itu orderan langsung. Drop. Udah kayak Allah jawab doa. Luar biasa, Beb. Kita udah di titik mau nyerah. Istilahnya dia, padahal ngomong ke dia, udah jangan dipikirin, anggap aja kita liburan, anggap aja jalan-jalan, gak usah dipikirin, gitu. Kan kita juga sekalian cari celahnya bagaimana, ke depannya nanti kayak gimana. Nggak apa-apa, jadiin pelajaran semua, ada hikmahnya kok, insya Allah kan. Ane bilang cuma kayak gitu doang, jadi gak usah seselin. Makasih ya maksudnya dia ngerasa gagal lah, gimana sih orang down kan gitu kan. Pas habis sholat maghrib, dia langsung naik, dia coba live lagi, tiba-tiba penontonnya 500 ke atas, turun stay di 200-an sampai organ masuk terus tuh ya, pesan ini pesan itu. Dan itu akhirnya kita extend jadi 10 hari dan pengirimannya 2 ton. Alhamdulillah. Extend 10 hari itu tiap hari live, tiap hari order masuk rame terus. Hari mana atau istilahnya itu Masya Allah kalau udah kerja ya pagi siang sore malam kan ada morning workaholic dia Bebe. Ada morning karena dia pikir mau ngapain di hotel juga mau ngapain. Iya mau apalagi lagi kerja ke sana kan.
Dia istilahnya dia sampai ngorbanin istilahnya ninggalin. Kadang aneh pulang duluan karena Oh gitu. ya kadang kan aneh butuh live. Kalau Iya. aneh live-nya di sana, yang nonton orang sono. Iya, iya bener. Gue pernah upload video di Bangkok. Karena itu orang Bangkok. Iya. Bener. Nah, aneh pernah ngetek JTC. Pernah ngetek JTC. Ini kocak loh, aduh. Enggak, tapi bener. Iya bener. Nggak, lu ngomong tapi kocaknya tuh dia nggak dibuat-buat gitu. Iya. Gue kan mesti nahan ketawa dari tadi. Gue mau ketawa gue tahan. Tapi emang kenyataannya. Iya bener bis. Tapi ya gitu, makanya aneh kalau ditanya, kok di sana nggak nge-live? Aneh nggak mau yang nonton orang sono. Aneh nggak ngerti. Gue mau ngomong apa? Dan suruh makan mango sticky rice lu. Ya apalagi dan apalagi tulisannya kan tulisan Sanskerta. Iya. Sanskerta kan. Iya. Ya Allah, kita baca Arab gundul aja masih bisa. Apa bahasa Sanskerta ya? Iya. Bahasa Sanskerta kita ngomong apa? Ya Allah, ya udah begitu deh ya. Akhirnya memang aneh putuskan ya ternyata ada ininya, ada triknya, tapi rahasia dapur ya, nggak boleh. Oh iya, berarti ada triknya. sensor aja. Ada triknya, nggak boleh. Sensor loh doi, lu jangan ngasih rahasia dapur nih. Nah, ada trik ya. Kalau mau nge-live di sana dan penontonnya orang Indonesia, lebih banyak orang Indonesianya. อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอน Iya. Itu disensor dikit ya, menit berapa? 50 tuh. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, dan hari mana akhirnya nemu itu formulanya. Itu dari hari mana malah yang nemu formula itu. ถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดี Antara itu. Ngirim tuh pertama 2 ton, Beb. Alhamdulillah. Anjing itu gimana ngantar ke pengirimannya diambil ya di sana tempatnya? Mereka ngambil, mereka jemput ya? Mereka dijemput di hotel. Kita tinggal Berarti taruh lu di lobi. ente bawa-bawa dong barang bolak-balik tuh pesanan. Antum tahu sehari aneh bisa ngangkat 3 kali bolak-balik bawa koper yang isinya 30 kilo setiap hari. Anggap aja ente Ngebantuin dia. nge-gym ya nggak? Nah, sama itu. aja. Nah, kan naik turun tangga. Iya. Masa ini sewa tuk-tuk mulu kan sono mau ngapain? Sewa tuk-tuk mulu. Tapi emang ya begitu maksudnya ya alhamdulillah kita jalanin dari nol. Ya alhamdulillah. Berjalan tuh akhirnya. Batu pun akhirnya ikut ngikutin lah Beb ya. Ada menteri demi kesuksesan, Batu lu juga mulai naik. Alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah. Ya maksudnya kita diomongin enggak udah biasa lah. Tapi yang kayak gitu aneh nggak pernah kasih Nggak apa-apa panggung. Beb, namanya diomongin berarti kan. Makanya antum nggak pernah bilang, Beb, kalau ente diomongin berarti ente betul. Aneh selalu pegang omongan ente yang itu. Masya Allah, aneh terharu pegangan ente omongan aneh. Aneh pegang lagi deh. Tapi benar itu Beb, bener lah. kan? Kalau semua orang suka sama lu berarti kan Ada yang salah kan? Kalian Iyalah, bilang. pertanyaan justru Beb. Lu ngapain semua orang suka nih? Ada apa nih di balik ini kan? Iya. Jangan-jangan ada udang apa bakwan? Anjing nggak tahu. Kita kan, nggak gitu. tahu, jadi nggak usah jadi diambil pikiran ya kan? Dan aneh memang orangnya tuh nggak pernah yang ngomongin atau yang istilahnya fitnah aneh. Udah aneh lillahi ta'ala aja deh. Ngapain sih? Kita ngadu sama yang di atas aja. Emang ini kalau ente mau tahu ya mau disensor mau enggak jurusannya cuma 1. Cuman 3. Tahajud, Al-Waqiah, Jumat Berkah. Udah itu. Apa tahajud? Tahajud, Al-Waqiah, Jumat Berkah. Udah. Adoy, sholat Jumat makanya sholat Jumat. Atau ini apa namanya? Subuh. Iya. Sedekah subuh. Udah, itu doang. Nggak ada lawan itu. Nggak ada lawan. Itu benar-benar nggak ada lawan. Nice. Hari mana ngelakuin, aneh ngelakuin. Semua ngelakuin. Alhamdulillah. Ya maksudnya mau dipercaya, mau enggak. Tentunya kan dibantu juga dengan ikhtiar ente. Ya pasti. Ya pasti dong, iya kan. Nggak ada yang duit jatuh dari Nggak langit. ada. Nggak ada. Masalah ente Habib, ente kalau ngomong A, penonton Ane nih bisa langsung gitu. Ngerti nggak? Jadi mesti enggak. Iya, Tapi kan? memang ya jurusnya itu. Iya, gitu. Sama itu ya, berarti bekal utamanya. bekal utamanya itu Tambahin lagi sama kerja kerasnya. sama kerja kerasnya. Dan jangan lupa sedekah itu sebenarnya yang paling deket ke siapa sih? Ke istri. Kalau kita sebagai Sedekah ke laki-laki, istri, Bib. sedekah pertama itu ke istri, baru ke keluarga kita dulu. Sedekah ke istri itu dalam bentuk apa, Bib?
biasanya. Ya sedekah ke istri itu istilahnya kayak Menafkahi. uang bulanan itu sedekah. Itu termasuk jatuhnya sedekah ke istri, Bib? Masuk, menurut Ane itu masuk dan itu Oke. menurut guru Ane itu masuk. Oh iya. Dan Ane kadang-kadang ya maksudnya misalkan gini ya, alafu ya mohon maaf, misalkan sebulan misal kita taruh 10 juta deh kita kasih ke Harim, tapi kita tambahin 2 juta deh Iya. buat iya. nyenengin dia. Ini buat ke salon misalkan gitu atau buat apa. Udah nikmatnya tuh. Itu benar-benar ya alhamdulillah, benar-benar itu. Dan yang ya, baru ke orang tua sebenarnya. Orang Karena Harim suka itu kan- kebalik, kadang-kadang Karena orang Harim suka udah kebalik. jadi tanggung jawab kita Betul. gitu ya. Kadang Ketika orang- diambil kita ijab kabul tuh dia udah pindah Betul. semuanya ditanggung jawab jadi tanggung jawab kita gitu ya. Betul. Makanya orang kadang suka kebalik. Suka kebaliknya dia ke orang, ya mohon maaf ya, ini ya tentang kepercayaannya masing-masing. Tapi nggak usah dijadiin debatan lah, istilahnya pegang kepercayaan masing-masing aja lah. Gitu, ya. Ini menurut lu gitu kan? Nah ini menurut Ane aja gitu pribadi dan menurut guru Ane gitu ya. Iya. Utamanya ke istri dulu karena itu tanggung jawab utama kita. Kedua, ya tetap orang tua pasti. Gitu. Ketiga baru saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita nggak mungkin nggak ada yang nggak susah. Nggak mungkin nggak ada yang nggak perlu. Baru ke orang lain. Baru ke tetangga atau orang lain. Orang terdekat. Oke. Itu kan udah sunahnya gitu Iya, kan. iya. Memang ada. Ya udahlah, itu memang sunahnya dan ya kita jalanin lah. Jalanin itu sunahnya. Seperti itu perjalanan, lumayan panjang Pak. Panjang pasti. Panjang. Terus sampai Alhamdulillah. akhirnya lu ini kan di TikTok ya cukup rutin live, Beb. Alhamdulillah Live. Nah, Beb, kan yang live TikTok tuh banyak, Beb. banget, Banyak banget kan? banget. Strategi lu apa bisa buat jadi stand out di antara banyaknya orang yang live, ya kan? Ada nggak strategi khusus, Beb? Enggak, cuman jadi apa adanya, jujur. Aneh sampai berani yang istilahnya, kita kan ada lampu live ya. Kita pasti ada lampu. Lampu live maksudnya? Ya lampu buat nge-live kan pasti ada dong, penerangan Oh, buat penerangan. nge-live. Ya, Iya, lampu iya. buat penerangan live. Kita berani untuk matiin nih warna asli kalau dipakai lampu ruangan aja. Sampai sepegitunya. Jadi kita prinsip jualan lu apa adanya. jualan apa adanya. Hmm. Nah, tapi kan gini, kita kan kadang-kadang kalau jualan, Beb ya, kita kan pengen barang kita laku. Betul. Iya dong. Pasti. Barang-barang medium ya biar laku gimana kan? Pasti kan mesti ada promonya, misalnya kelebihannya mesti diangkat. Nah, gimana lu mengangkat barang-barang yang cenderung misalnya agak kotor? Ngerti nggak maksud gua? Barang-barang yang mungkin dari sisi kualitas agak kurang nih. Tapi kalau lu bilang ini barang jelek, orang ntar nggak beli. Enggak. Aneh apa adanya. Jadi Ya ini harganya murah, cuma 2 juta, tapi ya sesuai gitu ya. kekurangannya ya kualitasnya ya emang begini. Ada yang bilang, loh kok misalkan mohon maaf ya, misal kayak gini, kok mahal banget sih yang ini? Ya karena ini look clean. Ya Savo Green type-nya. Ya pasti harganya beda. Yang membedakan batu permata apa sih? Yang membedakan harganya? Ya kualitas, warna, dan Nomor satu aja udah kualitas. Kualitas kan udah menyangkut semuanya. Betul. Warna, clarity, ya segala macamnya. Jadi banyak orang yang masih kaget, masih banyak yang awam. Apalagi ditambah dengan bandot-bandot nih. Nah itu seru tuh bandot tuh, gimana tuh Bib? Makin banyak emang. Ente bayangin. Nah coba ya. bayangin lagi. Bayangin nih, bayangin. Coba. Sapphire look clean, pakai perak, pakai ID card atau memo. Biasanya orang nyebutnya kan memo. 500.000. Peraknya aja nggak dapet. Peraknya doang nggak dapet loh Pak. Dia jualnya batu asli. Ngomongnya asli. Ada memonya, memo cetak lah. Memo kita bisa sebut lah. Ada yang jilet biru, Java, macam-macam lah itu lah. Ya kita apa adanya aja. Iya. Gitu. Kita biar edukasiin ke orang aja gitu. Iya. Makanya Ane selalu bilang, ya mohon maaf. Kalau cuman mau sekedar Royal Blue, mungkin Ane bisa masukin ke lab lain. Tapi kebetulan Ane pakainya lab-lab yang standar tinggi. Ane pakai GRI, Ane pakai B, C, D, pakai login, pakai Sky, ya standarnya lumayan tinggi-tinggi semuanya gitu. Cuman kalau cuman untuk warnanya Royal di GRI tapi
warna aja nggak cukup. Betul. Kemarin tuh ini menarik lu ngomong ini. Kemarin gua waktu berapa kali gua live, bukan kemarin ya, kemarin 2 hari lalu gua live sama Kemarin maaf ya. Gak apa-apa. Gue live nggak sengaja, gue live masuk di apa namanya channel orang, diajak live ada Idris dan Awit juga. Terus ada yang nanya, namanya Pak Arif Muhammad, masih inget gue namanya. Dia ada cerita, dia bilang batu dia warnanya royal, tapi lab dia nggak sebut ya, nggak mau kasih royal. Ketika saya tanya, lab ini bilang warnanya memang bisa royal, tapi barang ini kotor, ada isi, jadi nggak bisa royal. Bisa royal. Terus dia bilang, tapi kan ini bicara warna, bukan bicara kualitas. Gue jelasin. Hostnya bilang, Bang Adam yang jawab. Ya udah gue jawab dong, gue jelasin. Gue bilang gini, Pak, Bapak mau ikut standar mana dulu? Betul. Ya kan? Betul. Kalau Bapak mau ikut standar Gublin itu nomor 1 dunia, Pak. Kalau standar Gublin, se-Indonesia, gue bilang. Se-Indonesia nggak ada Royal Blue. Karena Royal Blue-nya Gublin atau Pigeons Blood-nya Gublin mesti no hit. Nggak boleh kelihatan dari face up ada inklusi. Mati nggak lu? Paham. Jadi benar-benar tertentu aja. Kedua, turunin standarnya deh. Ada standar GRS. GRS tuh kasih untuk hit. Gublin nggak? GRS kasih hit. Royal. Tapi tetap mesti vivid. Vivid ini tentu berpengaruh juga dari kualitasnya. Ya. Karena kalau dia terlalu kotor nggak akan jadi vivid. Betul. Terlalu gelap juga nggak. Terlalu gelap juga nggak akan. Jadi itu vivid itu menyangkut keseluruhan juga. Kenapa jadi vivid gitu kan? Bapak turunin lagi. Ada standar, misalnya Guild. Semua vivid green. Semua Verdan green. It's okay. Bapak mau pilih standar yang mana? Ya kan? SCF belum loh. Di Gublin tuh, level Gublin lah. Ya kan? GRS tuh levelnya Lotus, ya kan? Ada di kelas itu lah. Guild ya, Guild juga bukan lab jelek loh. Guild itu untuk treatment, gue akuin dia cukup teliti. Tapi kalau untuk warna, sorry masih di bawah di dua ini, gitu ya. Atau yang mau bawa lagi standarnya, bebas Pak. Pilih yang Bapak paling cocok sama standar Bapak. Betul. Kalau Bapak rasa ada lab lain yang lebih cocok dengan Bapak, menyebutin Royal Blue, pakai itu. Kan harusnya gitu, Bim. Ini yang banyak orang tuh kadang suka ngebanding-bandingin tapi nggak apple to apple. Nah, ya itu kan? yang aneh bilang. Dia pengen bandingin, wah gue mesti cari yang sama kayak gue nih, Royal Blue. Gue maunya yang disebut Royal Blue, lu cari yang cocok. Cari yang cocok, yang bisa ngeluarin gitu. Bisa ngeluarin. Salah nggak? Terserah. Itu kan balik lagi standar mana yang diyakini paling tepat, ya kan? Apalagi soal warna. Betul. Itu. Betul. Dan yang itu lah balik lagi yang lucunya aneh bilang aneh aja beraninya ngomong oh ya warnanya Royal Blue. Misalkan contoh deh, misalkan ini ya ya warnanya Royal Blue, tapi ya mohon maaf kalau untuk di apa tempat lain belum di GRI atau di Lokin atau ini belum bisa keluar Royal Blue karena masih ada isi. Cuman untuk warna Royal Blue. Kalau ngomongin warna ya, Anda bilang gitu. Tapi kalau karena kita pakai lab-lab yang standar tinggi, dia kebersihannya juga harus dipertimbangkan gitu ya. Dipertimbangkan. Kejernihannya dan rata-rata ya mohon maaf ya orang Indonesia yang awam atau yang baru main gitu ya, dia ngertinya vivid itu gelap gitu ya. Udah banyak kejadian. Kalau vivid kan nggak harus gelap, justru nggak boleh malah. Iya. Itu malah harusnya kan deep. Nah itu. Oh di mindset mereka kalau vivid yang agak menuju gelap lah. Iya. Yang kental gelap. Itu yang ya menurut Anda salah gitu kan. Ya ada lab yang kayak kita nggak usah ngomongin lah ya. Dia ya asal gelap keluar vivid. Bahkan mesti gelap lagi jangan mesti jadi vivid. Iya, bahkan kayak gitu. Bahkan harus gelap gitu. Banyak. Ibaratnya yang aneh bilang lah, ibaratnya ruby batu bata deh, ibaratnya kan kebanyakan gelap-gelap tuh karena opek kan. Bisa keluar vivid, no hit. Gimana tuh? Nah itu, susahnya di situ. Susahnya kita mau ngedukasi tapi kalau menurut aneh itu bukan bukannya tugas kita ya, tapi keahlian. Bukan keahlian kita dan bukan kaedahnya kita sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kita nggak ngomongin kita kayak ngerasa berdosa. Tapi kalau jadi gini, aneh lebih seringnya kayak gini. Ente kan banyak konten, aneh demen banget lihat konten ente atau nanya ke para gemolog kayak Om Luis, Idris, Pak Nuk atau siapapun lah yang sekitar Rawabening ya, karena aneh kan di Rawabening gitu ya. Atau ke senior Batu kan banyak, ada Manca, ada Ko Irsan dan segala macam ya. Walaupun Ko Irsan gak di Rawabening, tapi kan kita by call gitu ya.
eh apa namanya? eh Kenapa apa nama? Wah, ini jadi lupa deh itu. Konten. Bentar. Eh, ini di-cut dulu ya, bentar ya. Gak apa-apa, Bib. Udah sejam ini baru lupa. Hebat ini benar-benar. Enggak, tadi apa tuh? Aneh mau ngomongin apa tuh? Ini konten, apa keilmuan, edukasi. Itu. Kenapa? Balik lagi. Kenapa lu nggak buat edukasi misalnya? Aneh nggak? Aneh. Jadi maksudnya aneh ngedukasinya, aneh ngutip para gemolog, para senior. Iya. Aneh bilang, Ya nggak salah itu. ini Bener menurut Adam gini Oh, ya. cara lu kayak gitu. Mengutip ya, dalam artian mengutip. Kalau dibilang mana kutipannya? Ada sumbernya. Ada konten ente. Ya ini tapi balik lagi, mau percaya syukur, Percaya nggak percaya? iya, mau percaya cukur, nggak percaya botak, Bib, udah, tapi- gitu aja. Lu jangan ngomong botak nih, gua udah agak botak. Oh, iya. Maksudnya apa nih? Sama, Iya. Bib, tapi kenapa lu nggak buat konten edukasi, Bib? Hah? Kenapa lu nggak juga buat konten edukasi? Nggak gini, lu nggak perlu buat konten edukasi seperti ya Seperti gemolog. gitu. Tapi lu bisa lihat orang-orang luar, Mm-mm. Eropa, Amerika, cara mereka edukasi konsumen ya, Bib. Mm. Gokil loh menurut gua. Itu lagi memang aneh kan sekarang ini lagi ya, alhamdulillah ya ada toko baru kan gitu Iya. ya. Itu beruntutan banget tuh. Aneh ngejar abis game fair. Abis game fair kita kan tahu ya. Orang-orang kan nggak mau pulang dengan tangan kosong tuh. Iya. Nah, makanya kenapa aneh berangkat abis game fair. Alhamdulillah lah dapat batu beberapa banyak. Jam fair kemarin apa? Jam fair kemarin Iya. gitu kan. Jadi aneh berangkat, tapi aneh udah deal toko. Jadi aneh langsung pulang tuh langsung rapihin toko segala macam. Makanya aneh sakit yang tadi awalnya ente mengundang aneh tuh yang Itu baru balik ya? Belum lama. belum lama balik gitu, belum lama, baru 2 mingguan balik gitu. Tuh aneh ngurusin toko sampai kehujanan, sampai tengah malam segala macam karena kan masalah kelistrikan segala macam tuh ya ribet lah. Iya. Aneh etalase aja sampai custom walaupun kecil, tapi aneh pengen bikin tuh kayak apa ya? Kayak kalau di Bangkok tuh kayak galeri yang apa Keren sih? lah, yang Enggak, keren. keren sih enggak. Itu apa dong? Yang kayak Jadi apa? pengennya tuh ini apa namanya? Kalau dia tuh di Yang- dalam gitu, yang eksklusif, pengennya tuh ngobrolnya di dalam, iya. jadi gitu. Jadi kayak orang appointment, masuk ke lu ngelihat ke dalam, nggak cuma dari luar. Dilihat dari luar, kalau Ya kayak di misalkan- JTC lah. Iya, Kayak di JTC Itu, kan. heeh. Lu display kelihatan dari luar, tapi kalau lu mau ketemu ya lu mesti masuk. dari luar pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat yang jam piece atau mau yang apa, di dalam aja yuk. Oke. Gitu. Toh lebih enak kan gitu, duduknya juga lebih enak. Nah, itu- Kecil, tempatnya Ya kecil. buat kok. edukasi juga dong tapi. Hah? Buat edukasi juga bikin Oh iya, bikin video. iya. Pengen itu Lu ada bakat lu buat ngomong depan kamera, ya kan? Ini aja lagi grogi, ada bakat mana kayaknya. Minum lagi deh, bisa. Enggak serius ini, gue ngomong serius. Lu belum pernah lihat yang gue maksud sih. Lu yang gue maksud lu lihat Paham, aneh konten-konten paham. kreator di Eropa di mana tuh bikin kontennya keren. Aneh lihat. Nggak harus menjelaskan dengan cara-cara teknis, gemologis ya kan. Iya, cuma Cara-cara kayak simple. gini, kayak perbandingan ini warna ini sama warna ini Ya misalnya. misalnya kayak gitu. batu 5 favorit, Sesimpel 5 gitu. favorit batu apa yang lu favoritin. Oh itu konten itu udah banyak, udah basi. Ya nggak Aneh apa-apa, yang nggak basi apa coba? Kasih tau gua. Ada, wis rahasia dong. gitu. Ente Kan- lihat nanti. Al James pokoknya Kalau lu kasih tahu kan Januari. besok langsung gue bikin konten. Ya, Jadi, makanya. jadi gue duluan. Nggak, pokoknya Januari akan ada konten terbaru dari kita juga, dari Aneh sendiri. Ente tampil nggak tapi? Ada muka ente nggak? Ada kalau nggak ada muka ente nggak mau lihat. Insya Allah ada. Ngapain? Insya Allah ada. Makanya lagi renov studio yang di rumah. Kita akan ada apa namanya? Bukan cuma showcase ya, ada perbandingan segala macam dan lain-lain lah. Doain aja Insya Allah. Siap, Bib. Pokoknya kan ente tahu lah, kita kan emang hidupnya di dunia kreatif ya. Kenapa makanya Aneh suka ke batu? Batu itu termasuk kreatif loh. Betul. Makanya- Ada nggak sih, Bib, faktor pekerjaan lo sebagai saudara dengan lo mengolah cerita sebuah batu jadi buat jualan? Iya, bisa. Itu Tapi- ya? Bisa. Tapi cuma gini, sama-sama seni. Iya. Menurut Aneh batu itu seni banget. Iya. Gitu. Betul. Karena Aneh sering beli misalkan batu, Aneh nggak suka cutting ulang Itu kan udah salah satu jadi dari seni kan sebenarnya. Terus Aneh pengambilan gambarnya sekarang masih standar-standar aja nih. Kenapa? Karena Aneh tidak ada waktu sama sekali. Ente bayangin aja, pagi Aneh live, sore Aneh live, siang Aneh ke rawa bening untuk masukin lab dan buat resize.
malam aneh nge-live buat dan pengiriman single fighter. Itu tiap hari gitu, Bib? Tiap hari kayak gitu. Lu live sehari 3 kali, Bib? Bisa. Bisa ya? Bisa. Pagi, Tapi siang, malam. paling nggak sehari. Tapi lu sekali bilang paling rame malam biasanya. malam, Enggak juga. Malam itu malah sebenarnya aneh paling hindari untuk sekarang. Kenapa? Ya satu, bukannya kita takut saingan ya. Oh, rame lah orang live. Ya, tapi bukannya takut saingan juga. Cuman kebanyakan yang resenya doang. Kenapa kemarin gue mau live lu suruh malam-malam? Ayo. Tapi malamnya bukan jam 10, jam 11. Oh, Aneh iya. bilang Jadi kayak bukan gitu. yang rese-rese itu bukan. Yang majuan Pokoknya lagi. kalau di bawah jam 10 masih oke dah. Iya. Kalau iya. ente udah di atas jam 10, jam 11, Wah, kelelawar semua keluar. boleh yang istilahnya ngomongnya ada ini nggak atau merah delima, aneh bilang belum mateng. Ada dipetik dulu. Kalau rugi ada merah delima. Gue sakit perut ah. Aduh. Ya gimana? Nanyanya merah delima. Belum matang yang dia Wah, bilang. aneh bilang belum mateng. Kalau ntar deh udah musim aneh petikin mau. Kalau rugi ada, aneh bilang merah delima nggak ada aneh. Akhirnya ente jelasin tuh. Ya, iya, aneh kasih tahu. Terus ada yang Ente nanya. jelasin ABC. Aneh kasih tahu juga, ada yang nanya juga. Ada Siam nggak? Oh Siam, ada yang masih di Bangkok Siam. Ya Siam Paragon. Aneh bilang nggak. Enggak, dulu kan yang batu rubi itu kan Tapi merah rubi. siam zaman dulu kan batu sintetik ya. Tapi kan Disebutnya aneh Siam kasih tahu kapas. sebutan sintetik. Tapi Iya. kalau mau yang asli ada kok. Tapi origin Thailand. Iya, bener. Ada. Jadi dijelasin. muncul ya orang-orang kayak gitu kalau makin malam Iya. makin aneh-aneh gitu. Bang, ada yang ada kodamnya enggak? Ente aja udah kodamnya udah bejibun tuh. Yang aneh bilang jangan cari kodam, cari isi dompet yang banyak. Ngapain cari kodam? Tapi berarti yang aneh-aneh itu ada yang sebetulnya bisa potensi menjadi calon konsumen sebetulnya. Ada juga yang No. betul-betul aneh-aneh seaneh-aneh. No. Enggak ada, Bib. Kalau cuman aneh doang enggak. Dia Dia cuma kan cari misalnya- hiburan. Enggak, kayak misalnya nanya batu siam. Kan itu kan sebenarnya keanehan yang masih bisa dimaklumin gak sih? Batu siam kan bisa jadi merah siam maksudnya. Lu jadi Ya, bisa ruby jelasin. gitu. Iya. Enggak. Tapi enggak. Enggak. Dia emang pure cari yang mistik-mistik menurut aneh. Oh. Dan emang belum teredukasi. Iya. Ya begitu dengar harganya istilahnya yang paling murah aja istilahnya kan aneh punya ya Pinkies Red Burma Iya. opak gitu. Ya ada kan aneh ya yang tadi aneh jelasin lagi ya bukan opak lah semi translucent lah ya Iya. disebutnya. Tuh aneh open cuma 2,5 juta nego 1,5 karat istilahnya. Burma hit A ya Pinkies Red tapi kan Nggak masalah, nggak Pinkies masalah, Red. iya. Lu tau nggak warna? Fuchsia kan? Iya, fuchsia. Hmm. Itu salah satu warna favoritnya adik gua. Dia bilang sama gua, kadang tuh mesti bilang fuchsia. Banyak orang masih nganggep fuchsia itu, maksudnya Pinkies Red ya, itu warna kelas 2. Aduh itu Padahal bagus. fuchsia yang topnya itu bagus top. banget. Gua jadi, Cuman kalau fuchsia itu nggak boleh ada silk kan? Beb, gini Beb. Tergantung standar mana lagi yang mau ente pakai. Enggak standar ente. Enggak lah, boleh aja. Yang penting transparansi kristalnya nggak terganggu. Aneh masukin lagi ntar. Yang penting kristalnya nggak terganggu. Karena aneh ada. Iya kan? Tapi ada silknya. Fuchsia di market orang tapi suka nggak sama warna Pinkies Red dengan Sudah gelang? mulai nyari. Mulai nyari. Sudah mulai nyari. Istilah fuchsia tuh ya. Iya. Karena Emang bagus, Beb. Sebenarnya memang bagus dan di Bangkok sudah banyak yang mengeluarkan kayak gitu kan gitu maksudnya. Pinkies Red. Maksudnya di Bangkok Maksudnya fuchsia itu udah disebutin gitu. kita pertama Beb. Ya kalau di Bangkok Di, maksudnya. di Bangkok itu hot pink dibilang fuchsia. Ya, dibilangnya fuchsia. Fuchsia, hot pink tapi Hot pink. vivid pink kita nggak ada tapi kita Itu, belum tapi ada. biasanya di Mahenge. Ya, mungkin ya, mungkin Spinel. Anda malah nggak tahu kalau di spinel ada istilah itu. Tapi gitu. Nah, tapi fuchsia itu waduh. Jangan salah, Bos. Bagus itu mah. Apalagi kalau udah yang kristal top ya, itu udah paling banyak dicari gitu. Jadi ya balik lagi, kalau cuman ngomongin masalah mau origin, ya Burma murah banyak. Iya. Sri Lanka murah banyak. Mada yang lebih mahal dari Sri Lanka banyak. Jangankan terus misalkan gini, kok di GRI keluarnya Mada, tapi di ya let's say di lab A ngeluarinnya Tanza, di lab B ngeluarinnya Thailand, di labnya Bos di museum di balai lelang aja Goblin lot sama apa tuh yang SCF ya. Iya, SCF. Satu batu tiga satu hasil. batu tiga origin Pak. Sebenarnya gini, Bib. Sebenarnya gini, untuk barang-barang Jempis, hal perbedaan origin tuh jauh lebih sedikit terjadi, Bib. Oke? Jauh lebih dikit sama Jempis ya. Banyak faktornya. Tapi kalau barang-barang medium quality, Bib, itu cenderung
lebih rentan terjadi perbedaan origin. Kenapa? Karena di batu-batu medium itu bisa ketemu tanda yang jauh lebih banyak dari batu-batu yang top. Ya, ada Paham nggak? Ya kan? Dari seratnya segala Iya, macam. ketika tanda itu banyak, Beb. Wah, ini tanda Pusing ini ada nih. di sini. Nah, itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Lu bawa barang medium, lu masukin ke lab-lab luar, lab-lab yang berkualitas juga di luar, mereka juga akan keder gitu. Bener. Pasti akan beda-beda. Nah, ini pertanyaannya, tapi kalau sudah masuk ke balai lelang harusnya kan Wah, berarti itu mah kalau itu udah pasti kalau bayar lelang, Beb. Pertama dia no hit kan. udah pasti modal no hit. Jempis dong. Jempis. Kedua, itu pasti sertifikasi yang diterima, Gublin, SSIF. Iya, sama Satu lagi apa? Enggak, GRS, bayar lelang GRS tetap 2 dulu ini, Beb. Lainnya bonus. Lotus ya? Enggak, belum. Lain itu bonus, Beb. Bukan yang 3 itu Oh enggak, itu Gublin, SSIF sama GRS. Itu sama GRS, iya. Tapi yang kalau nomor 2 paling diterima Gublin, SSIF. Satu lagi apa ya? 2 ini paling penting, Beb. Iya, paling penting. Ya, paling penting ya. Ya itu ya kalau kita udah jualannya Jempis lah udah Oh, itu udah wajar. levelnya di Belang Christie. Cuman kan maksudnya gini, itu yang bareng Jempis aja masih bisa Masih bisa. ketipu gitu, bukan Masih ketipu bisa. lah. Oh, beda pendapat. Beda pendapat, masih bisa. Itu kan dan itu lumrah, nggak masalah kecuali menurunkan harga. Karena menurut aneh origin itu nomor sekian, yang penting ya balik lagi kualitas. Iya. Jangan Terutama lupa di barang-barang kualitas. medium, gue setuju, Beb. Apalagi medium mau ya pasti medium. Karena kalau Jempis ya nggak usah ngomongin kualitas lagi, udah Jempis Iya, kan itu, gitu. kalau udah barang Jempis, origin mau tidak mau menjadi penting. Jangan lupa Oh ini. iya bisa, ya betul. Barang Jempis Beb, penting. Kenapa? Karena ada nilai historis Iya kan. betul. Dan Ini susah cari. Misalnya contoh barang Jempis kerajaan Iya. dari istrinya Napoleon I kemarin colongan di Louvre. Iya, Penting di itu, Louvre. Beb. Betul, Itu ada betul. sejarahnya, ada historisnya batunya ketemu di mana. Aneh abis nonton Lupin lagi. Sama kan? Ya, itu terinspirasi, sama, Beb. ceritanya benar sama. Terinspirasi itu. Lupin aneh nggak ngulang lagi dulu kan. Gara-gara kasus nanti nonton lagi jadi ya. Nonton lagi Lupin. Istri Anda nonton lagi dia gara-gara kasus Louvre. Dan part 4 nanti mau keluar loh, season 4-nya. Wih, keren lah. Entah kita tunggu tuh. Jangan-jangan ada cerita museum Louvre itu. Wah, bisa jadi. Tapi itu poinnya, Beb, bahwa kalau barang medium tentu ya origin menjadi ntar dulu lah. Betul. Ngerti nggak? Tetap harus ada kualitas ya secara keseluruhan baru ngomongin origin. Betul. Beb, thank you banget. Aneh yang terima kasih. Syukron, Udah mau ngundang. Thanks, Terima kasih banyak. Ya. Sukses terus pokoknya buat GRI. Maju terus. Ente juga ya kan. Amin. Menyenangkan nih ini hiburan, ada ente ini hiburan. Aduh, makasih banyak. Nah, ini ganti Opi Kumis atau gimana? Boleh tuh. Nanti kan undang lagi tuh siapa tuh? Opi Kumis sama teman-temannya yang depan-depan batu kan ada kan? Oh, ada nanti insya Allah. Tapi itu memang kalau beliau emang betulan beli. Jadi orang kira tuh aneh endorse. Iya, emang benar. Karena gini, rate-nya, ente mau tahu berapa aneh bongkar nih rate-nya? 35 sekali post. Iya. Ya gimana kita bisa bayar? Oke. Ini rate-nya dia tuh. Ya. Karena dia masih eksistensi di TV gitu, masih eksis gitu. Cuma nanti aneh ada persembahan istilahnya ya, nanti ya kita nggak akan bongkar di sini, tapi insya Allah ada persembahan untuk para pencinta batu. Tapi ya doain deh ada rezekinya, nanti ada semacam kayak lenong lah. Kayak apa? Kayak lenong. Tapi tentang batu. Wah, pokoknya hiburan. Kapan tuh tayang lu? Nanti dulu deh, walau alam dulu. Cuman nggak mau. Iya, udah oke. Mau ngeduluin nanti takutnya ditagih maksudnya. Iya, Kan kita benar. masih Penjajakan lah. penjajakan, kita masih matengin dulu. Oke, Beb. Yeah. Matang pohon atau matang mana nih? Mateng pohon. Thank you, Beb. Lebih asik ya. Syukran ya, barakallah. Apa. Jazakallah khair. Ya, barakallah fiik.